Di era media sosial, tren berfoto selfie telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Bahkan tak jarang, demi mendapatkan gambar yang sempurna dan viral, seseorang rela mengambil risiko di tempat-tempat berbahaya. Tebing curam, air terjun deras, bahkan ketinggian yang mematikan. Namun, di balik sebuah foto selfie, ada kisah-kisah yang berakhir tragis. Mulai dari jatuh dari ketinggian puluhan meter, terseret arus, hingga kecelakaan tak terduga. Berikut ini, 9 kisah selfie terakhir yang berubah menjadi tragedi. Di awal tahun 2021, Xiao Qiumei sedang berada di puncak popularitasnya. Wanita berusia 23 tahun asal Cina ini dikenal sebagai influencer di Douyin, platform video pendek yang merupakan versi TikTok di Cina. Aksi tarian cerianya, terutama dari dalam kabin tower kren tempat ia bekerja sebagai operator, selalu berhasil menarik perhatian ribuan pengikutnya. Namun, pada 20 Juli 2021, sebuah tragedi terjadi. Saat melakukan live streaming di sela pekerjaannya, Xiao Qiumei terjatuh dari tower kren setinggi sekitar 48 meter. Menurut saksi mata, ia masih memegang ponsel saat jatuh. Diduga karena berusaha menangkap ponselnya yang terlepas saat siaran langsung. Insiden ini sendiri terjadi sekitar pukul 17.40 waktu setempat. Rekaman siaran langsung tersebut dipenuhi suara teriakan dan gambar buram alat berat sebelum tiba-tiba terputus. Tak lama kemudian, kabar duka menyebar. Xiao Qiumei dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sophia Cheung, seorang influencer asal Hong Kong berusia 32 tahun dengan lebih dari 35.000 pengikut di Instagram, dikenal karena foto-foto ekstrim yang diambil di lokasi berbahaya, seperti tepi tebing dan bebatuan di tepi laut. Keberaniannya menjadi daya tarik utama di media sosial. Namun, pada Sabtu 10 Juli 2021, Sophia mengunjungi Hapaklai Park di Hong Kong, yang terkenal dengan pemandangan air terjunnya yang indah namun berbahaya. Saat mencoba berfoto di tepi tebing, ia terpeleset dan jatuh dari ketinggian lebih dari 5 meter. Teman-temannya segera memanggil bantuan, dan tim penyelamat datang dengan cepat. Namun sayangnya, nyawa Sophia tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Pada 3 Januari 2021, Nirupama Prajapati, seorang wanita muda asal India, sedang menghabiskan waktu bersama teman-temannya di Sundargarh, sebuah lokasi piknik yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Setelah beberapa jam bersantai, Nirupama berjalan menuju air terjun untuk menikmati suasana sekitar. Terpesona dengan keindahan alam, ia memutuskan mengambil selfie di tepi air terjun. Namun, saat itu seorang pria yang lewat di belakangnya tanpa sengaja tersandung dan terdorong, sehingga Nirupama kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aliran sungai di bawahnya. Kejadian ini menyebabkan Nirupama terseret arus deras sungai dan akhirnya tenggelam. Tim penyelamat melakukan pencarian selama 22 jam, hingga akhirnya menemukan jasad Nirupama di sela bebatuan, sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Gigi Wu merupakan wanita asal Taiwan berusia 36 tahun yang dikenal luas dengan julukan Bikini Climber. Terkenal karena kebiasaannya mendaki puncak-puncak tertinggi dunia sambil berfoto selfie mengenakan bikini. Aksi nekat dan unik ini membuatnya memiliki ribuan pengikut yang mengagumi keberaniannya. Namun, pada Desember 2019, petualangannya berakhir tragis. Saat mendaki sendirian di Taman Nasional Yushan, kawasan pegunungan tertinggi di Taiwan dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter, Gigi berhasil mencapai puncak. Seperti biasa, ia berganti pakaian untuk mengambil foto di puncak. Namun naas, ia terjatuh ke jurang sedalam 20 hingga 30 meter. Beruntung, Gigi sempat menghubungi tim penyelamat menggunakan telepon satelit. Sayangnya,
Cuaca buruk dan kondisi ekstrim di pegunungan menghambat proses evakuasi. Ia mengalami hipotermia dan setelah berhari-hari bertahan, dia akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Chris Kremers dan Lisanne Froon adalah dua mahasiswa asal Belanda yang melakukan perjalanan ke Panama pada Maret 2014. Mereka tiba di Boquete, Provinsi Chiriquí, dengan tujuan belajar bahasa Spanyol dan menjadi relawan untuk anak-anak lokal. Pada 1 April 2014, mereka memulai pendakian di jalur El Pianista, sebuah rute populer di kawasan pegunungan Boquete. Hari itu, mereka terlihat berangkat sekitar pukul 11 siang, dan menurut beberapa sumber, mereka ditemani seekor anjing milik pemilik restoran setempat. Namun, malam harinya hanya anjing tersebut yang kembali, sementara Chris dan Lisanne tidak pernah kembali ke rumah keluarga angkat mereka. Keesokan harinya, mereka tidak hadir dalam jadwal tur jalan kaki, sehingga pencarian besar-besaran pun dimulai. Selama berminggu-minggu tidak ada jejak mereka. Hingga sekitar 10 minggu kemudian, seorang warga lokal menemukan tas punggung di tepi sungai. Di dalamnya terdapat barang-barang pribadi, 2 ponsel, dan kamera digital. Dari data ponsel, terungkap bahwa mereka mencoba menghubungi layanan darurat sebanyak hampir 100 kali, namun hanya satu panggilan yang tersambung selama 2 detik. Kamera menunjukkan foto-foto awal yang ceria, namun berlanjut pada gambar-gambar malam hari yang misterius, termasuk foto hutan gelap, penanda darurat, dan kemungkinan bagian tubuh Chris. Setelah penemuan tersebut, pencarian dilanjutkan dan ditemukan sisa-sisa jasad mereka di sekitar sungai, termasuk pakaian Chris yang terlipat rapi dan beberapa tulang yang terpisah. Pemeriksaan forensik menunjukkan tulang Lisanne mengalami pembusukan alami, sedangkan beberapa tulang Chris tampak terpapar sinar matahari. Hingga kini, penyebab pasti kematian mereka belum pernah dipastikan secara resmi dan masih menjadi misteri. Bastien Palmier adalah pria asal Prancis berusia 33 tahun yang penuh semangat dan gemar berpetualang. Pada November 2019, ia berlibur ke Thailand dengan tujuan mengabadikan foto-foto indah seperti para idolanya di Instagram. Petualangannya membawanya ke air terjun Namueang di Koh Samui, salah satu lokasi paling populer dan ramai di Thailand. Meski sudah ada tanda peringatan dan pembatas keamanan, Bastien nekat melewati area terlarang demi mendapatkan selfie terbaik di tepi air terjun. Naas, saat mencoba berfoto, ia terpeleset dan jatuh dari ketinggian lebih dari 70 meter. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa di kolam alami di bawah air terjun dengan luka parah. Tragisnya, Bastien merupakan turis kedua yang meninggal di lokasi tersebut dalam tahun yang sama. Beberapa bulan sebelumnya, seorang wisatawan asal Spanyol juga tewas saat mencoba selfie di tempat yang sama. Air terjun Namueang sendiri memang dikenal mematikan karena sering terjadi kecelakaan fatal akibat pengunjung yang melewati zona aman. Meenakshi Morty dan Vishnu Viswanath adalah pasangan asal India yang tinggal di Amerika Serikat. Keduanya memiliki kecintaan yang sama terhadap traveling, yang kemudian menyatukan mereka. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk menjelajahi dunia, berburu destinasi indah, dan mengabadikan momen bersama. Meenakshi sendiri merupakan seorang penulis berbakat, sementara Vishnu merupakan fotografer amatir. Mereka lalu membuat blog dan akun Instagram bernama Holidays and Happily Ever Afters untuk membagikan kisah perjalanan mereka yang berhasil menarik perhatian ribuan pengikut. Namun, pada 30 Oktober 2018, kisah bahagia mereka berakhir tragis. Saat berada di Taft Pond, salah satu tebing tertinggi di Taman Nasional Yosemite, California, mereka berusaha mengambil selfie di tepi jurang dengan ketinggian lebih dari 240 meter. Naas, keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke bawah. Yang lebih menyayat hati, beberapa waktu sebelum kejadian, Meenakshi sempat menulis peringatan di blognya tentang bahaya selfie di tempat berisiko.
Pada Oktober 2011, Asa Riker, Kelsey Webster, dan adik Kelsey, Savannah, 3 remaja asal Utah, Amerika Serikat, mengalami tragedi mengerikan saat mengambil selfie di Canyon Spanish Fork, Utah. Saat itu ketiganya sedang berjalan-jalan di sekitar rel kereta api. Ketika mereka mendengar suara gemuruh kereta yang lewat, mereka pun antusias dan memutuskan berfoto selfie di samping rel sambil kereta itu melintas. Savannah bahkan mengunggah foto tersebut ke media sosialnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada kereta lain yang datang dari arah berlawanan. Meskipun kondektur kereta tersebut membunyikan klakson selama 12 detik dengan keras untuk memperingatkan mereka, ketiganya tidak mendengar dan gagal menghindar. Kereta yang melaju dengan kecepatan sekitar 63 km per jam tidak dapat berhenti tepat waktu dan menabrak mereka. Foto terakhir yang mereka ambil menjadi sangat mengerikan, karena di sudut atas, terlihat lampu depan kereta yang terlihat sangat dekat dengan posisi mereka. Pada tahun 2016, seorang pengguna Reddit dengan nama Sliced Up Beef membagikan pengalaman menyeramkan setelah mendaki ke Dundas Peak di Hamilton, Kanada. Terinspirasi oleh foto sepupu temannya yang berdiri di tepi tebing dengan latar pemandangan lembah, mereka pun mencoba mengambil foto serupa. Namun, sekitar sebulan kemudian, temannya menemukan sesuatu yang aneh saat membandingkan foto mereka dengan foto sepupu tersebut. Di bawah tebing, di tempat yang sangat curam dan tampaknya mustahil untuk berdiri, terlihat sosok tinggi dan kurus yang berdiri kaku, seolah menyatu dengan bebatuan di latar belakang. Yang lebih mengerikan, sosok itu tampak tanpa wajah. Sosok misterius ini tidak muncul di foto lain yang diambil dari sudut serupa, membuat mereka bingung dan ketakutan. Berbagai teori muncul di Reddit untuk menjelaskan fenomena ini. Ada yang menganggap itu hanya formasi batuan, namun warna tubuh sosok tersebut yang lebih terang dengan kepala dan kaki yang gelap tidak sesuai dengan bayangan di sekitarnya. Ada pula yang menduga itu pendaki lain, tapi sulit dipercaya seseorang bisa berdiri begitu kaku di lereng curam yang berbahaya. Teori yang lebih menyeramkan menyebutkan bahwa sosok itu mungkin roh pendaki yang hilang, mengingat Dundas Peak memang dikenal sebagai jalur berbahaya dengan banyak kecelakaan. Beberapa orang percaya itu adalah arwah yang terjebak di tebing. Itu dia 9 kisah selfie terakhir yang berubah menjadi tragedi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.